Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad bab thulathi. Kemarin kita sudah membicarakan bab thulathi maqalah yang ke-42. Malam ini kita akan memasuki yang ketiga, yang 43. Langsung saja saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu wal arba'una. Maqalah yang ke-43. Am ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Apa dawuhnya ahli hikmah itu? Ada 3 poin ya, karena ini memang bab thulathi. Mani atasoma bi aqlihi dhalla wa man istaghna bi malihi qalla wa man azza bi makhluqin dhalla. Ya. Indah sekali ini ya kalimatnya ya. Mani atasoma bi aqlihi dhalla wa man istaghna bimalihi qalla wa man azza bi makhluqin dhalla. Man atasama bi aqlihi dhalla. Man atasama, barang siapa yang berpegang bi aqlihi, hanya dengan akalnya, dhalla, maka dia akan tersesat. Itu yang pertama. Wa man istaghna bimalihi qalla. Wa man istaghna, dan barang siapa yang merasa cukup, merasa kaya dengan hartanya, maka justru
hartanya itu sedikit, itu tidak mencukupi malah justru. Ya. Yang ketiga, wa man azza bi makhluqin dzalla. Dan barang siapa yang mulia tapi kemuliaannya itu dilandaskan pada makhluk, dzalla, maka dia akan justru hina. Ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, mari coba kita kaji satu persatu. Yang pertama, mani atasoma bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang berpegangan hanya dengan akalnya, dhalla, justru malah dia tersesat. Nah, ini diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi seperti ini. Ai mani atamada ala aqlihi, maksudnya adalah barang siapa yang i'timad, ya, menyandarkan diri sepenuhnya, ya, mengandalkan diri sepenuhnya pada akalnya, fi umurihi, di dalam semua persoalan yang bersangkutan, ya, walam ya'tamid 'ala Allah taala, dan dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fi dzalika, di dalam berbagai persoalan yang dihadapi tadi itu, lam yahtadi, maka orang yang mengandalkan hanya pada akalnya dan meninggalkan Allah itu, lam yahtadi, tidak akan diberi petunjuk atau tidak akan mendapatkan petunjuk, ilas shawabi, kepada kebenaran. Ya, makanya sesat tadi itu, ya. Jadi saya kira cukup jelas ini, ya. Jadi kalau ada orang kok di dalam seluruh persoalan hidupnya itu hanya mengandalkan akalnya, ya, tidak mengandalkan Allah, ya, justru orang yang seperti itu akan sesat, ya, tidak akan mendapatkan kebenaran, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita bisa memahami, ya, mengapa orang yang mengandalkan hanya pada akalnya itu kok tidak akan mendapatkan kebenaran, ya, yang hakiki tentu saja, ya, sehingga dia tersesat. Yaitu karena memang yang namanya akal itu kan sebenarnya hanya merupakan salah satu saja, ya, alat yang Allah berikan kepada manusia agar supaya manusia itu bisa mengetahui sesuatu, ya. Jadi hidayah itu kan sesungguhnya sesuatu yang mengantarkan kita menjadi tahu akan sesuatu, itu kan hidayah, petunjuk itu, ya. Kita tidak tahu rumahnya Pak Hamzah misalnya, ya. Rumahnya Pak Hamzah mana, ya? Tidak tahu. Lalu orang menunjukkan rumahnya Pak Hamzah itu dari masjid ini ke sana, belok kiri, ya, rumah nomor berapa. Lah itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, itu hidayah itu sesungguhnya itu, ya. Lah hidayah itu sesungguhnya tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya dengan akal itu. Orang untuk mengetahui sesuatu tidak hanya dengan akal, ya. Makanya dalam Islam itu yang namanya hidayah itu macamnya banyak sekali, ya. Syekh Mustafa Al-Maraghi, ya,
salah seorang ulama ya, tafsir yang punya tafsir yang nama tafsirnya juga tafsir Al-Maraghi, itu ketika membicarakan mengenai hidayah itu beliau menyatakan setidaknya ada 5 hidayah itu ya. Dan sekali lagi akal itu hanya salah satu dari yang 5 itu. Nah kalau orang kok hanya mengandalkan hanya pada satu saja yang berupa akal itu, ya pasti tersesatnya. Oh masih banyak hidayah yang lain ya. Saya kira saya sudah pernah menyampaikan ya mengenai macam-macam hidayah ini dalam kesempatan yang lain, dalam topik yang lain. Tapi tidak ada salahnya kita ulang supaya kita paham mengapa orang yang mengandalkan diri hanya pada akalnya itu justru tersesat ya. Bapak dan ibu-ibu ya, hidayah itu setidaknya ada 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah hidayah insting. Yang kedua hidayah indra. Yang ketiga itu baru hidayah akal. Lalu masih ada hidayah yang lain, yaitu hidayah agama, dan yang tertinggi itu hidayah taufik atau hidayah ma'unah ya. Mari coba kita jelaskan satu persatu ya mengenai 5 hidayah ini supaya kita tahu, oh kalau begitu memang orang tidak mungkin hanya mengandalkan pada akal, supaya kita tahu seperti itu ya. Baik. Bapak yang pertama itu hidayah yang disebut dengan hidayah insting ya. Hidayah al-gharizati ya. Orang itu kan dengan instingnya itu kan juga akhirnya tahu kan ya, sesuatu ya. Secara instingtif ya. Ya kok ngerti kalau begitu ya, insting aja gitu. Itu hidayah itu ya. Ya. Contoh yang sering sebut itu ya, anak kecil tuh belum bisa apa-apa itu ya. Kalau lapar ya tidak bisa bilang Bu lapar minta mimi, kan tidak bisa. Ya nangis itu ya. Itu instingtif itu ya. Kalau lapar nangis, bisa nangis itu. Gimana itu? Orang tuanya tidak ngerti itu. Lapar tidak ngerti kalau harus, tidak ngerti kalau mungkin digigit semut, tidak ngerti kalau kencing ya, tidak ngerti kalau pipis ya, beol ya, tidak ngerti itu. Ya, biasanya nangis ya. Nah, itu hidayah itu yang Allah berikan kepada manusia itu supaya ngerti sesuatu itu ya. Lalu yang kedua hidayah indra ya. Dengan indra ini kan kita bisa mengetahui sesuatu kan ya. Dengan telinga kita bisa mendengar, oh itu Pak Solehan sedang ngaji, ya. Lalu kemudian dengan mata kita bisa melihat, ya. Oh ini siang, ini malam, ya. Ini indah, ini tidak indah. Loh itu hidayah itu, ya. Dengan apa lagi? Telapak tangan ini kita bisa tahu, oh ini halus, ini kasar, ya. Apalagi dengan perasa, ya bisa merasakan, ya, dan seterusnya. Ada 5 itu ya, maka disebut dengan panca indera itu. Lu coba bayangkan kalau misalnya indera kita itu hilang satu atau tidak berfungsi satu saja, itu sudah banyak hal tidak kita ketahui. Nuwun sewu kalau misalnya kita tidak bisa melihat karena penyakit ya, buta atau apa itu. Loh itu sudah terganggu sekali, kita tidak bisa mengetahui banyak hal itu. Jadi makanya sekali lagi sesuatu yang bisa menjadikan kita tahu tentang sesuatu itu disebut dengan hidayah itu. Nah dengan indera kita banyak tahu ya. Nah Bapak dan Ibu-ibu, kalau hanya insting, kalau hanya indera, itu yang diberi tidak hanya manusia.
Ya. Makhluk lain yang namanya binatang itu pun juga diberi itu indera itu. Bahkan malah dalam beberapa kasus tertentu yang namanya indera binatang itu lebih apa istilahnya ya, lebih tajam ya, lebih hebat dibandingkan dengan indera manusia itu. Ya. Penciuman kita itu paling bisa membau paling berapa jarak itu ya gitu ya. Kalau sudah jauh sudah nggak bau itu. Tapi kalau kucing itu ada tulang atau ada air apa namanya ikan asin di mana tuh tahu dia itu, datang itu ya. Ya. Lebih tajam itu ya. Ah, itu. Nah, manusia ya nuwun sewu tidak hanya diberi insting, tidak hanya diberi indera, tapi juga diberi apa? Diberi akal. Ya. Dengan akalnya itulah manusia kemudian tahu banyak hal. Ya, bisa menciptakan ilmu dan kebudayaan, bisa menciptakan seni, itu semua dengan akalnya itu. Ya. Kalau binatang tidak bisa mencipta. Wong memang dia tidak punya akal, ya. Jadi yang namanya apa misalnya ya, burung itu sejak dulu rumahnya itu seperti itu, ya, susuh itu loh ya, itu ya begitu itu sejak dulu sampai dengan nanti kiamat ya seperti itu. Kalau ada burung rumahnya bagus tuh ya bukan dia yang buat, tapi dibuatkan oleh Pak Edi itu kan ya. Tapi kalau manusia kan enggak. Manusia itu dengan akalnya itu mampu menciptakan kebudayaan. Dari mulai rumah yang paling sederhana sampai dengan sekarang rumah yang paling mewah dan paling megah dan paling canggih. Kendaraan juga begitu. Dari kendaraan yang paling sederhana sekarang kendaraan yang paling mewah dan paling canggih. Ya, itu dengan apalnya itu, dengan apanya? Dengan akal itu, ya. Nah, persoalannya adalah apakah manusia itu hanya cukup dengan akalnya? Apakah kalau sudah dengan akal itu selesai? Sehingga kemudian akal bisa diandalkan tadi. Ternyata tidak. Ya, akal itu juga masih terbatas. Ya, terutama kalau berbicara mengenai hal-hal yang metafisik tentang Tuhan, tentang nilai, oh itu akal susah berbicara itu. Ya. Dalam batas-batas tertentu mungkin bisa, tapi kemudian ya sampai pada detail-detailnya tidak mampu akal itu. Ya, saya berikan contoh misalnya yang paling konkret yang mengenai Tuhan misalnya. Ya. Kalau sekedar untuk membuktikan Tuhan itu ada, itu dengan akal bisa. Tuhan itu mestinya ada, ya. Tidak mungkin kalau Tuhan itu ada. Itu dengan akal bisa manusia buktikan itu. Dan para filosof sudah membuktikan ya. Ternyata emang banyak sekali kan yang namanya ajaran-ajaran atau teori-teori tentang bukti adanya Tuhan atau argumen tentang adanya Tuhan. Ya. Tapi persoalannya dengan akal itu pula orang bisa berargumen Tuhan itu tidak ada. Itu persoalannya. Sehingga kalau hanya berdasarkan akal, orang bisa mengatakan Tuhan ada, tapi orang juga bisa mengatakan Tuhan tidak ada. Jangan dikira ateisme itu kemudian lalu juga tidak punya argumen, punya. Ya. Sama rasionalnya dengan yang mengatakan Tuhan itu ada. Ya. Nah, sampai di situ sekali lagi akal mampu tuh untuk menemukan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Banyak sekali teori-teori dalam filsafat ketuhanan itu, ada bukti ontologis, bukti kosmologis, bukti teleologis, argumen moral dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Tapi misalnya tentang lebih lanjut Tuhan itu siapa atau apa, ya, hakikatnya bagaimana, ya, lalu kemudian caranya
manusia berhubungan bagaimana, menyembahnya bagaimana, akal tidak mampu itu. Ya, nah disitulah makanya kemudian ada hidayah yang bernama agama itu. Ya, agama oleh Allah diturunkan itu untuk membimbing umat manusia itu yang memang tidak mampu menemukan dalam hal itu. Ya, itulah sebabnya maka dalam konsep Islam misalnya Tuhan itu memperkenalkan diri memang karena tidak diketahui sebelumnya. Makanya ada ayat yang secara eksplisit menyatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan aku, ya. Oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi begitu, ya. Jadi ada agama dalam rangka untuk memenuhi yang memang engkau tidak mampu untuk menemukannya. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dengan agama saja itu sudah cukup? Ya. Oh, ternyata belum. Masih ada yang disebut dengan hidayah at-taufiqi atau hidayah ma'unah, hidayah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Kalau hanya hidayah agama oleh Allah sudah diberikan kan? Wong alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Quran ini hidayah untuk manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian manusia itu kemudian mau menerima hidayah itu semuanya? Tidak toh. Ternyata ada yang menerima hidayah itu, ada yang tidak. Yang menerima disebut sebagai mukmin, yang tidak menerima disebut sebagai kafir. Ya. Jadi masih ada hidayah ma'unah itu, hidayah taufik itu, sehingga apa yang dikehendaki Allah itu cocok dengan apa yang kemudian kita juga berkehendak itu. Makanya disebut dengan taufik. Taufik itu muwafaqah, bertemu. Ya, kehendak Allah dengan kehendak kita itu. Ya. Ya. Makanya juga disebut dengan hidayah ma'unah, hidayah yang merupakan pertolongan Allah yang hanya diberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak kehendaki. Lalu misalnya sudah yakin dengan Al-Quran, menerima Al-Quran, tapi apakah pemahaman kita sesuai dengan pemahaman yang dikehendaki Allah? Jangan-jangan pemahaman kita salah. Itu juga butuh hidayah taufik lagi. Lalu misalnya sudah paham, ya, maksudnya Al-Quran itu begitu, maksudnya hadis itu begitu. Tapi apakah kemudian lalu otomatis kita bisa mengerjakannya? Tidak, butuh hidayah lagi. Makanya, ya, sekali lagi ada hidayah agama, ada hidayah taufik di atas hidayah akal itu. Sehingga maka wajar kalau kemudian orang kok kemudian hanya mengandalkan diri pada akal, tidak mengandalkan diri pada ma'unah Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, ya pasti sesatnya, ya pasti sesatnya. Ya. Makanya sampai ada apa ya, makalah juga dalam bahasa Arab ya yang menyatakan manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini juga indah sekali kalimatnya ya. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa ilmunya bertambah tapi kok kemudian tidak diikuti dengan bertambahnya hidayah, ya, maka ya, orang yang ilmunya bertambah tapi tidak diimbangi dengan hidayah yang bertambah, itu justru yang terjadi walam yazdad minallah illa bu'dan. Allah tidak akan menambah kepada orang itu kecuali kejauhan dari Allah,
tidak semakin dekat, tidak semakin baik malah. Na'udzu billah min dzalik. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu-ibu, ya, pesan yang sangat penting dari makalah ini adalah bahwa hendaknya kita itu ya betul-betul menyadari, ya, jangan sampai kita ini hanya mengandalkan akal kita, itu jangan sampai, ya. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, itu jangan sampai, ya. Ada apa namanya, Allah, ya, yang merupakan al-haq, yang maha benar, ya. Dan kebenaran itu memang datang dari Tuhan. Al-haqqu mir rabbika. Jelas itu dalam Al-Quran. Bahkan ada embel-embelannya, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang lagu terhadap kebenaran Al-Quran itu, ya. Makanya setiap kali orang baca Quran selalu diikuti dengan apa itu? Kalimat yang terakhir apa setelah baca Quran itu? Shadaqallahul azim. Itu apa artinya itu? Ya, Bu Elias pasti tahu itu, ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Allah yang maha benar dan yang memberikan kebenaran, ya. Sehingga untuk kebenaran itu kita sekali lagi tidak boleh hanya bergantung pada akal kita, melainkan kita harus bergantung kepada Allah, ya, dan selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita selalu berdoa, kan, ya. Apa doa kita? Mohon hidayah itu apa doa kita? Loh, kalau sholat itu loh. Kalau kita sholat doanya mohon hidayah apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya. Dihayati itu, ya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, ya. Jadi kita mohon, bahkan mohon kita itu setiap kali sholat, ya, minimal berarti sehari semalam berapa kali? 17 kali. Itu hanya sholat wajib. Kalau diikuti sholat sunnah, ya, berapa kali kita memohon untuk diberi hidayah oleh Allah itu, ya. Nah, tentu saja, ya, kalau kita itu sudah berdoa kepada Allah mohon diberi hidayah, ya, kok lalu kita dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari kok hanya mengandalkan akal kita, ya keliru, kan, ya, berarti itu, ya. Ya itu karena memang kita mungkin tidak sadar dengan permintaan kita, ya. Kita sudah setiap hari ihdinas siratal mustaqim, mohon hidayah kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mau mengikuti hidayah Allah, sakarpe dewi, ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak nyambung, ya. Yang diucapkan sehari-hari dalam sholat minimal tuh ihdinas siratal mustaqim, tapi begitu diberi hidayah Allah, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, ternyata tidak mau, ya. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina, ya. Kalau sami'na wa ata'na itu, ya Allah, aku mendengar dan aku taat. Tapi kalau sami'na wa asoina, aku dengar tapi aku maksiat, ya. Aku durhaka, aku tidak mau mengikuti, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini dalam persoalan kebenaran, ya. Sehingga sekali lagi kata Imam Nawawi tadi itu, ya, man i'tamada 'ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid 'ala Allahi fi dzalika lam yahtadi ila shawab, ya. Barang siapa yang menyandarkan diri sepenuhnya hanya pada akalnya dan tidak menyandarkan diri pada Allah, ya, dia akan sesat, tidak akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran itu tadi. Nah, tentu saja terkait dengan mengandalkan pada diri sendiri dan mengandalkan pada Allah ini,
kita pasti ingat ajaran dalam Islam itu apa yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu kan sesungguhnya berserah diri, ya, mengandalkan diri pada Allah, menyandarkan diri pada Allah, mewakilkan segala urusan pada Allah. Jadi tawakal itu sebenarnya mewakilkan seluruh urusan kepada Allah. Loh, bapak-bapak kan tahu tuh ya, kalau sudah mewakilkan itu kan ya kita sudah pasrah tuh kepada yang kita minta wakili toh, ya. Pak Naib, kula nyuwun jenengan wakili menikahkan anak saya. Loh, berarti jenengan percaya ra karo Pak Naib? Ya percaya, wong pasrahke, mewakilkan kok masih nggak percaya. Kalau sudah mewakilkan ya harus percaya sepenuhnya dengan yang diwakili, ya. Makanya bertawakal itu berserah diri sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janganlah kita itu kemudian mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan akal kita, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan ilmu kita. Jangan, ya, seorang muslim dituntut untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam mendidik anak, ya jangan dumeh sudah pinter, ya, sudah sarjana, ya, apalagi misalnya sampai sarjana pendidikan. Wah, aku sarjana pendidikan, wah wis hebat lah, iso lah didik anak. Itu jangan, ya. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah, ya. Nyatanya ya banyak sekali itu ya orang yang ahli pendidikan sekalipun, ya, dosen sekalipun yang katakanlah anaknya ya nah ya banyak, ya. Begitu, ya. Jangan mengandalkan dumeh dokter, dumeh ahli pengobatan lalu segalanya, wah aku bisa mengobati, lupa dengan Allah yang maha menyembuhkan. Jangan, ya, pasti akan kecewa. Wong nyatanya juga banyak sekali ya dokter istrinya, anaknya meninggal dengan penyakit yang justru merupakan keahlian dia, banyak, ya. Bahkan termasuk dirinya sendiri juga banyak yang mati gara-gara penyakit tertentu yang justru malah bidang keahliannya banyak. Jadi kita tidak boleh mengandalkan pada diri sendiri, tidak boleh, ya. Kita harus mengandalkan diri kepada Allah, ya. I'tasom kepada Allah, i'timad kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, ya, i'timad kepada Allah, ya, termasuk dalam hal kebenaran tadi itu, tidak mengandalkan akal kita sendiri, ya. Nah, itu insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, ya. Allah sudah berjanji dengan sungguh-sungguh itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh menempuh jalanku, maka akan aku tunjuki jalan-jalanku juga, ya. Ya. Syaratnya ya jihad, ya, jihad, ijtihad, ya, dengan kesungguhan, insya Allah Allah akan tunjuki hidayah itu, ya. Nah, alhamdulillah, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini oleh Allah diberi kenikmatan yang luar biasa, ya, bisa jamaah maghrib setiap saat, bisa jamaah subuh setiap saat, bisa mengikuti pengajian setiap saat, ya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini itu Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, suara pinter-pinter sithik rapopo, sing penting ento hidayah Gusti Allah. Kita hidup berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Daripada pinter tapi keblinger, ya. Jadi lebih bagus ya wes ra pinter-pinter sithik, sing penting
pener ya, itu bahasa Jawa itu kan ada itu ya. Ya, daripada pinter keblinger, orang pinter-pinter sithik ora apa-apa ning sing penting pener. Nah, syukur nak bisa itu ya pinter tur bener ya, bener ya, itu ya, itu yang diharapkan ya. Nah, untuk bisa seperti itu sekali lagi memang kita harus mengandalkan seluruh potensi yang kita miliki ya. Indera kita gunakan untuk melakukan pengamatan, melakukan penelitian ya, melakukan observasi. Akal kita gunakan untuk berpikir ya, tafakur, tadabbur ya. Tapi jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, diberi ilmu, diberi hidayah ya, karena memang Allah yang memberikan ilmu dan Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Insya Allah kalau demikian maka ya tadi itu ya, kita mudah-mudahan berada di dalam jalan yang hak itu ya. Makanya kita itu sampai ya tadi itu dituntut berdoa tadi ya, ihdinas siratal mustaqim ya, sehingga kalau kita sholat ihdinas siratal mustaqim itu ya dihayati betul bahwa kita itu saben hari minta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa lain yang juga minta diberi kebenaran, itu yang saya kira kita juga sering mengamalkan atau minimal sering mendengar, tapi memang agak sulit ini pengucapannya ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah ya. Mari bersama-sama, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah. Ya Allah, tunjukkan padaku yang benar itu betul-betul nampak sebagai benar. Soalnya kadang-kadang yang benar itu ya sok-sok rapatek jelas ya. Wah, lah itu mudah-mudahan oleh Allah itu yang benar ya ditampakkan betul-betul sebagai benar, dan kita diberi kemampuan untuk mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu betul-betul nampak sebagai batil, dan berilah kemampuan kepadaku untuk bisa menjauhi yang batil itu. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.